kami hormati Pak Denny sebagai Kepala Bidang Penyuluhan Panen, dan kebetulan ada Ibu juga Kepala Bidang apa tadi Pak? Bisul. Rekan-rekan para kasih di lingkungan Dinas Pertanian dan kawan-kawan yang lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan serta nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan acara rutin pengajian Jumatan di Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai umatnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, nanti sampai 1 Maret saya pas mengabdi kepada pemerintah ini 36 tahun, karena saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil itu tahun 1985, umur 22 tahun lagi. Saya pertama bertugas di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang, sebagai pegawai Departemen Transmigrasi. Jadi saya sebagai pembina orang-orang yang ikut trans dari baik Sumatera, Jawa, Bali maupun NTB, hal itu semuanya yang kesana itu pasti saya membinanya ke bagian penempatan. Di sana saya masih CPNS, sudah dipercayakan untuk membina sekitar 480 kepala keluarga dari berbagai macam etnis, dari berbagai macam suku, agama dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu saya jalani selama 19 tahun. Nah itu di sana itu. Jadi di sana itu disebutnya dalam satu kawasan itu juga UPT Pak. Jadi saya kepala UPT, Unit Pemukiman Transmigrasi. Itu Pak. Jadi di sini karena saya UPT dulu Pak, pelaksana teknis jadi itu. Di sana unit pemukiman transmigrasi. Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan 5 lokasi. Kemudian pas setelah saya otonomi terjadi, saya ditempatkan di kecamatan, namanya Kecamatan Mangkiti. Kebetulan itu camatnya orang Dayak. Itu promotornya si Damianus Yordan itu. Daud Yordan itu saya sering main ke sasananya. Kalau si Daud Yordan Damianus Yordan itu pegawai negeri Pak, tapi tugasnya latihan tinju melulu. Di sana jadi sangat dihargai di situ di sana. Setelah itu saya karena terlalu jauh 65 kilo dari rumah, saya pindah ke Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Ketemulah Pak Haji Anija, karena di situ Dinas Pertanian dan Peternakan. Itu sama. Akhirnya berangkat pindah, di situ juga kepala dinasnya orang Dayak, tapi namanya Islam Pak, Samsul Ahya. Tapi kalau kita ke rumahnya banyak anjingnya. Dayak. Jadi banyak orang-orang Dayak itu mengadopsi nama dari umat Islam. Karena kalau ada nama Samsudin, dianjurkan masuk Islam, jangan nanti agama nenek moyang saja katanya. Banyak dengan adanya orang Belanda tadi. Nah kemudian lagi setelah Dinas Pertanian, saya memang kebetulan di bagian kepegawaian gitu Pak. Pernah mengalami di pertanian cuma 3 tahun. Setelah itu saya mengusulkan pindah ke Jawa ini. Jadi saya tembuskan beberapa bupati, kebetulan yang menerima Bupati Lebak. Karena saya lihat antara Lebak dengan Tangerang tidak berjauhan, kalau kita mau ke keluarga, akhirnya saya terima itu. Kebetulan yang menerima pada waktu bagian investasi adalah Pak Al-Kadri. Makanya sebenarnya saya kenal baik Pak Al-Kadri dengan saya. Dia juga kalau ketemu kawan saya sering memberi
salam untuk Bapak Tumpal. Sama-sama orang Kalimantan. Iya, karena saya tanya, Pak, nama Al-Qadri itu kalau bukan dari Pontianak ada lagi. Memang saya orang Pontianak, Pak. Karena Al-Qadri ini adalah di sana itu sama dengan Itu bagus. Pak. Ini yang Indian nih. Dia keturunan dari Kerajaan. Syarif Al-Qadri kan itu dari sana. Iya. Jadi itu Pak. Kemudian saya ke sini pindah, kebetulan di bawah Pak Kadis ditempatkan di Dinas Pertanian. Tepatnya tahun Januari 2004. Ya. Nggak salah perjanjian baru ya Pak. Ya. Sampai sekarang jadi saya di Dinas Pertanian Kabupaten Lombok ini sudah 15 tahun. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, selama 15 tahun ini saya memang tadi seperti Pak Kadis katakan, saya pertama ditempatkan di bagian produksi dulu dengan Pak Wahid. Saya banyak mengadopsi ilmu-ilmu dari Pak Wahid ya. Kemudian juga saya ditempatkan di Cimarga, di Gunung Kencana dulu. Ya. Kemudian saya ditarik ke sini dikasih statistik. Betul. Dengan Ibu Herlina, waktu itu staf saya, istrinya Pak Kadis Dede. Nah, itu setelah itu saya dipindah lagi ke Cimarga, terus setelah statistik saya ke Sapras ya. Malam itu saya dengan Pak Mendet, sempat saya melawan Pak Mendet, saya dibentak oleh Pak Mendet. Nah, sebelum saya dulu ditarik dari Gunung Kencana, saya itu pernah dimarah-marahin dengan Pak Sekda. Itu diinikan Pak, disaksikan seluruh kepala bidang. Saya nggak berani menjawab Pak di rumah. Bapak tuh nggak pernah ya di Gunung Kencana, nggak pernah koordinasi dengan camat. Saya bilang saya staf Pak. Nah, kemarin saya sudah kasih SK. Rupanya SK saya Pak Kadis waktu itu merintah Pak Cece suruh ditarik. Saya kasih ditarik Pak. Besoknya saya dipanggil. Bapak tuh belum dikasih SK. Pak, saya ditarik sama Pak Cece. Siapa yang nyuruh si Cece? Panggil Cece, emang ditarik? Iya, bukan Bapak yang nyuruh. Kata Pak Wahid, Pak Kadis malu tuh Bapak tuh bilang, dia lupa kali Pak. Kayak itu. Walaupun demikian Pak Kadis itu waktu itu marahnya sangat. Setelah saya balik ke Gunung Kencana, nggak ada sebulan saya dipanggil. Itulah jadi kasih statistik Pak. Ya. Nah, jadi saya banyak menimba pengalaman Pak dari Dinas Pertanian ini. Juga saya juga banyak menuangkan apa-apa pengalaman di Kalimantan terutama dalam membina masyarakat Pak. Begitu. Dengan Pak Kadis Dede saya pernah dicoba, mungkin itu cobaan itu bagaimana? Waktu itu musim kekeringan Pak. Pas Pak Kadis nelpon, Pak saya di Bojong Cair. Oh saya ke sana. Khawatir dia nggak percaya Pak. Iya. Disusul saya ke sana. Saya ada di sana sekali. Waktu itu juga saya minjem pompa Pak. Di Karanganyar dengan Pak Pulu. Itu jam 5 sore Pak. Ditelepon oleh Pak Kadis. Bapak tuh di mana? Saya di Karanganyar Pak, dekat terminal. Udah jam 5 Pak. Oh saya ke sana. Dia datang ke sana, saya ada di sana. Saya lagi menunggu Pak. Gitu. Jadi saya selalu memberikan Pak kepada rekan-rekan saya di PT. Kita ini bekerja, saya katakan harus ada dua loyalitas. Loyalitas terhadap pimpinan, loyalitas terhadap pekerjaan. Ya kalau kerja mungkin apa yang menjadi tupoksi kita harus tahu semua. Dengan pimpinan, apapun yang diperintah oleh pimpinan selama itu tidak menyimpang dari aturan, saya kira wajib itu harus diikuti pimpinan itu. Begitu. Ini menyangkut loyalitas. Begitu. Jadi ini selalu saya tanamkan kepada rekan-rekan saya yang ada di PT dulu Pak. Setelah di sini, ya tentunya juga kita telah beberapa kali mengalami kepemimpinan kepala dinas dengan berbagai macam gaya kepala dinas ini. Ada yang memang santai saja terhadap pegawainya, ada yang memang ini harus dijalankan karena sesuai dengan tugas. Saya kira walaupun bagaimana ini adalah tugas yang harus kita laksanakan karena semua mempunyai suatu tujuan. Organisasi ini kan
satu atau dua orang lebih yang berkumpul punya suatu tujuan ini supaya tujuan itu berhasil. Jadi Pak Kadis, saya juga dalam kesempatan ini mungkin di dalam pergaulan saya, ya saya kan berpisah dengan Pak Kadis, cuma Pak Kadis waktu di Ketahanan Pangan ya. Saya orangnya sering bergurau, sering bercanda gitu ya. Dengan siapa saja, saya kadang-kadang sering bergurau bercanda. Bu Seklis yang mungkin belum lama ya, Bu Seklis mah kenal saya gitu. Yang ini mah kawan lama semua. Bukan dengan Pak Arif, dengan Pak Johan, dengan saya sering bercanda Pak, dengan slogan-slogan. Banyak juga baik slogan yang sedih dari Pak Arif, sebenarnya masih banyak slogan-slogan saya Pak. Saya malu keluarkan. Kan seperti saya kadang-kadang memberi tebakan nama Pak Kabid, yang paling putih di diri Pak Kabid apa? Nggak tahu dia Pak. Saya tahu, saya nyerah saya bilang yang paling putih itu gigi. Habis gigi apa Pak Kabid? Tulang, salah. Habis gigi itu apa? Jadi maaf ya. Kamu istri Pak, apa tuh melihatnya? Banyak Pak, karena mungkin dulu saya terlalu banyak bergaul di Terenggalek itu dengan pegawai orang Batak Pak. Iya. Jadi orang Batak hampir 60% pegawai dinas pertanian itu orang Batak. Karena kakak muda dulu orang Batak. Iya. Jadi saya akan mengikuti gaya bahasanya kadang-kala kalau di orang Batak. Jadi banyak sekali gitu ya. Jadi banyak slogan, kalau saya mau keluarin nggak cukup majelis. Asi. Jadi saya juga dalam selama tugas ini, jadi saya terima kasih atas bimbingan Pak Kadis, Bapak Kepala Bidang, Pak Denny. Dalam hal ini kita sudah ya seperti keluarga sendiri, karena dinas pertanian dinas yang saya katakan kuat. Karena kalau kita lihat dinas yang lain itu tidak seperti dinas pertanian. Dinas pertanian itu regenerasinya memang dari dalam dinas pertanian sendiri. Ya, kan ini para kasih dulu udah dikader dari lapangan, dicomot lagi dia ke dinas. Itu tuh pengkaderan, memang pengkaderan di lapangan itu sangat baik Pak. Ya, walaupun Pak Kadis nggak pernah di lapangan ya. Ya gitu. Jadi itu udah mantan lapangan, udah tahan banting semua sebenarnya Pak. Dan sudah tahu semuanya yang namanya tupoksi dinas pertanian. Kalau ada apa-apa selalu kompak. Memang cuma kita aja Pak, nggak ada. Kalau dinas lain, dia dari pendidikan seperti sosial aja, pendidikan masuk, dari kantor camat masuk, semua udah kayak gado-gado. Kalau kita kan udah kita memang bukti nih Pak. Iya betul. Bukti kenyataan. Kita memang mengkader itu dari bawah. Regenerasi itu memang pasti akan terjadi Pak. Betul. Karena usia, karena umur. Ya nanti kan ini kita datang lagi yang 24. Ya. Ini kan salah satu pengkaderan kita kasih ke lapangan. Nah, setelah kita udah tua, Pak udah ubanan ya, ganti ya orang baru. Jadi gitu. Jadi ini memang nggak ada Pak contoh dinas yang itu nggak ada. Karena kita teknis kita ini memang ya seperti orang pendidikan juga banyak yang berjuara, apalagi Ketapang Pak, ya kan? Ya. Udah dari mana itu dengan karakter yang berbeda-beda, pasti sedikit banyak ada benturan. Kalau kita di sini dengan perpaduan studi ini toleransi cukup tinggi. Nah, jadi dalam segala sesuatu, segala semua dalam menangani suatu masalah itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau dinas ini keluar jelek akan jelek di dalamnya semua. Kalau bagus semuanya. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Memang agak sulit nih mempertahankannya. Mudah-mudahan dengan tenaga-tenaga baru, skillnya cukup memadai, saya kira insya Allah dinas pertanian ya akan memberikan manfaat yang sangat besar, terutama bagi para petani dan bagi pemerintah Kabupaten Ketapang. Jadi itu Pak, tidak terlalu lama saya kadang-kadang keceplosan masih Ketapang aja Pak, kabupaten yang saya tempati itu. Jadi mohon maaf. Jadi saya mohon maaf Pak ya. Jadi atas selama pergaulan ya, saya tahu Pak Kadis masuk dinas pertanian 2003.
Iya. 2003 ya, 3 saya 2004. Nah, itu. Sekarang saya masih kasih Pak Kadis sudah jadi Kadis. Jadi kesempatan ini masih cukup banyak ini pada rakyat kita yang muda. Nah, begitu. Kita semuanya itu bisa memungkinkan. Jadi jangan kita ini ya patah semangat ya. Siapa tahu Pak Arif nanti bagian keuangan di Sekda sama itu kan. Bisa jadi itu. Saya kira saya mohon maaf atas segala mungkin langkah ucapan saya, gurauan saya Pak di sini dan rekan-rekan sekalian, kekurangan saya ya di dalam melaksanakan tugas. Pak Kabid saya mohon maaf, saya terima kasih atas bantuannya. Jadi dengan saya dengan kepindahan saya juga saya menyikapi dengan ikhlas, dengan legowo, karena memang ini hal biasa dalam kedinasan. Ini akan siapapun nanti kita akan terjadi kalau itu kita diperlukan oleh atasan yang lebih tinggi. Ini kita nggak bisa memungkiri, walaupun kita ini di luar daripada dinas pertanian. Banyak tadi kata Pak Kadis, alumni dinas pertanian yang keluar itu tidak memalukan ya. Tidak memalukan skill maupun pengetahuannya. Saya juga tadi saya katakan saya mohon maaf, saya banyak terima kasih, saya mohon dimaafkan apabila langkah, ucapan dan semua perilaku saya itu saya mohon bukan yang sebesar-besarnya. Perpisahan ini saya kira hanya di dalam kita melaksanakan tugas sehari-hari. Kita di dalam hubungan silaturahmi sebagai manusia, sebagai kaum muslimin ya ini seperti biasanya, karena kita dilarang untuk memutuskan tali silaturahmi. Kita saling mendoakan semuanya. Sekali lagi Pak Kadis, ya saya pamit tugas ya, karena kalau saya lewat sini nanti karena saya naruh kendaraan di sini, saya jalan kaki lewat belakang. Jadi begitu. Jadi sana juga ada tetangga saya kebetulan orang Bali, Pak Tata Sudite. Dia tertawa ketika saya katakan Pak Tata orang Bali ya. Bali kata dia, Tata Sudite. Itu saya salah. Saya kira itu saja Pak Kadis karena waktu udah siang. Sekali lagi saya hanya mengucapkan itu saja Pak. Saya juga nggak bisa memberikan apa-apa terhadap ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kekurangannya saya mohon dibuka pintu yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.